Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Setia Putri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yang mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu teknik pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu, begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti sangat berbeda kan? Nah, disinilah dibutuhkan usaha seorang guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda ragamnya, agar mereka bisa merasa nyaman saat proses belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yaitu langkah-langkahnya memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. 3 aspek yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama kesiapan murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar murid, di sini guru harus membuat hasil penilaian awal murid untuk menentukan bagaimana metode yang akan diberikan untuk keberlangsungan pembelajaran kepada murid di kelas. Yang kedua yaitu minat murid. Di sini guru harus mengetahui minat dari masing-masing murid agar dalam pembelajaran berlangsung murid dapat berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Pada tahap ini guru bisa mengetahui profil belajar murid dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk dari masing-masing murid. Lalu, strategi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran kebutuhan belajar murid yang beragam, seperti gaya belajar murid yaitu pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik. Untuk diferensiasi proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap murid dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah murid telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka atau tidak. Untuk diferensiasi produk, pada proses ini guru memberikan kebebasan bagaimana murid mengekspresikan hasil pemahaman dari materi pembelajaran yang telah dipahami untuk dipresentasikan atau direview kembali, seperti pembuatan PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk lainnya. Dan bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitan antar modul 1.1 dan modul 2.2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berpihak pada murid. Maka guru bisa mendidik dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antar modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi harus dilakukan oleh setiap guru yang memiliki nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar sesuai dengan peran guru penggerak.
Selanjutnya yaitu keterkaitan antar modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan penerapan atau aksi nyata dari visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar modul 1.4 dan modul 2.1 dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus bisa membuat kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kesimpulannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan murid memang harus diterapkan dalam setiap proses pembelajaran agar apa yang diharapkan untuk memerdekakan murid dapat tercapai sesuai dengan kodratnya dan membekali murid dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Indonesia maju, Indonesia bangkit.